Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat cover untuk hasil kegiatan belajar di rumah, khususnya untuk TK dan PAUD. Nah, contohnya seperti ini saya jadikan satu lembar dulu. Nah, ini contohnya, ini logo TK-nya, ini hasil kegiatan belajar di rumah dalam kurung BDR. Ini gambarnya bebas, mau dikasih gambar siswa TK boleh, mau di gambar lain juga boleh. Di sini terus nama, kelompok, tahun. Nah, ini alamat TK-nya. Nah, saya akan membuat langkah demi langkah bagaimana cara membuat cover seperti ini. Pertama di sini yang pasti adalah tentukan big setup dari kertasnya. Nah, di sini layout big setup. Yakinkan bahwa big setupnya sudah pakai kertas folio ini yang panjang dengan ditandai dengan height-nya atau tingginya 33 cm. Tulis saja 33 cm. Itu di big setup 33 cm. Berarti sekarang sudah ukuran folio yang panjang. Jangan pakai legal, soalnya kalau pakai legal 35 cm. Kemudian di sini kita bisa menyisipkan frame-nya terlebih dahulu. Sebetulnya urutannya tidak harus pasti, tapi mau menyisipkan frame-nya terlebih dahulu boleh, mau menyisipkan tulisannya dulu juga boleh. Nah, seandainya di sini mau menyisipkan frame-nya. Frame di sini, frame semacam ini atau big border sebetulnya banyak sekali di Google. Ini Google, di Google kita bisa langsung aja menuliskan frame border anak. Jadi frame border anak untuk menyesuaikan frame-nya. Nanti di sini akan muncul macam-macam frame, kita tinggal memilihnya. Kita tinggal mendownload. Agar yang muncul itu yang besar, kapasitasnya biar tidak pecah kalau diedit. Belakangnya tulisi HD atau di setelan alat ini ukuran pilih yang besar. Berarti ada dua cara. Cara yang pertama tulis HD, berarti yang high density yang keluar. Yang kedua di alat pilih yang besar. Nah, di sini untuk covernya kita bisa memilih dari berbagai macam cover frame di sini. Nah, saya contohkan salah satu saja untuk mendownload, nanti untuk berikutnya bisa dicoba sendiri. Misalnya saja yang ini, saya klik. Di sini di ujung bawah ini sudah tertulis bahwa besarnya adalah 1600 kali 1143 ini pada bagian ini. Nah, ini berarti cukup besar, berarti sebesar-besar yang di atas 1000. Caranya di sini diklik kanan saja, terus pilih save image. Oke, save image. Nah, klik saja. Maka di sini akan tersimpan di download. Nah, kita tekan save. Begitu juga yang lainnya prosesnya sama. Nah, kita kembali ke lembar kerja. Setelah kita mendownload gambar, bila perlu kita mengkoleksi karena mungkin dipakai untuk banyak hal. Kemudian kita menyisipkan gambarnya atau menuliskan dulu juga tidak masalah. Nah, kita tuliskan dulu aja. Ini cuma contoh untuk menuliskan untuk pencontohan pada saat pemasukan gambarnya nanti. Ini dibikin data tengah, nah, pilih center seperti ini. Fontnya diperbesar ya, sangat mudah, mungkin sudah pada paham. Ini tinggal tuliskan atau pilih besar font yang diinginkan, dan ini bold. Nah, sekarang kita bagaimana menyisipkan frame-nya. Nah, di sini caranya mudah sekali, insert picture. Nah, di sini saya ulangi lagi, untuk menyisipkan gambarnya kita pilih insert ya, terus picture di sini ya, insert ini picture.
Nah, ini koleksi dari frame yang sudah di-download. Jadi teman-teman juga bisa mengkoleksi terlebih dahulu, berarti bisa dipakai kapan saja jika dibutuhkan. Saya pilihkan misalnya aja yang ini. Nah ini aja, insert. Di sini tinggal diperbesar atau diperkecil ya. Perlu diketahui bahwa setiap kali kita menyisipkan gambar, kebanyakan komputer atau komputer teman-teman itu belum diformat wrappingnya. Jadi pada saat kita menyisipkan gambar seperti ini, gambar tidak mau menyatu dengan teksnya. Ini disebabkan karena wrappingnya ini dengan mengklik kanan, klik tapi yang sebelah kanan atau di wrap ini, dia masih inline with text. Berarti masih dianggap satu baris, jadi tidak menyatu dengan tag. Nah, agar dia bisa menyatu dengan tag, di sini di wrap ini pilih in front of tag, berarti di depan tag atau behind tag, berarti di belakang tag tinggal pilih. Kalau in front berarti di belakang tag, di depan tag. Kalau behind berarti di depan, di belakang tag. Kita pilih behind tag biar dia di belakangnya. Berarti sekarang posisi gambar sudah berada di belakang tag, bukan satu baris tersendiri. Pengoperasiannya jadi mudah sekali. Satu dengan tagnya. Dan ini jika teman-teman sering mengoperasikan gambar di Word, dan biar tidak setiap kali mengaktifkan atau memasukkan gambar kita memakai in front of tag, di sini juga bisa atur defaultnya. Di sini di pada ribbon ini, sembarang tempat dia asal berada di baris ini, kita klik kanan. Nah, kita klik yang sebelah kanan, kita pilih custom ribbon. Custom the ribbon. Pada advance ini kita klik. Nah, di sini di bagian bawah, di sini ada insert picture as gitu. Dia defaultnya inline with tag. Nah, kita rubah dengan mengklik segitiganya, kita pilih in front of tag atau behind tag sesukanya. Nah, misalnya pilih in front of tag biar di depan tag. Nah, terus pilih OK. Itu mengganti secara defaultnya. Sekarang sudah diganti defaultnya menjadi in front of tag, jadi nantinya tidak perlu merubah lagi. Setelah ini, misalnya sekolah teman-teman TK ataupun PAUD ada logonya, kita bisa menyisipkan logonya. Prosesnya sama, insert picture. Nah, di sini kita bisa menyisipkan logonya. Nah, misalnya logonya yang ini aja, logo PAUD, kita insert. Nah, pilih insert, klik saya insert. Nah, ini terlalu besar, berarti tinggal diperkecil. Nah, ini berhubung tadi sudah in front of tag, defaultnya berarti sudah bebas dia bergeraknya. Setelah ini kita bisa menyisipkan gambar untuk hiasan di tengahnya. Nah, sekarang untuk menuliskan nama semacam ini. Untuk menyisipkan nama agar titik duanya lurus, ini kita gunakan tabel, insert tabel. Nah, 3 kolom, yang tengah dipersempit untuk titik 2. Nah, seperti ini. Ini nama berarti tidak center tapi rata kanan. Misalnya semacam ini, huruf jangan terlalu besar karena untuk nama perkecil lagi menjadi 16 misalnya, atau 18. Kita sesuaikan lagi lebar kolomnya ini. Agar tabel ini berada di tengah, kita klik dari luar seperti ini, klik dari luar, terus kita pilih center di sini. Ini center. Nah, agar tidak ada garisnya, ini garis, kita pilih border, kita pilih no border, kita pilih no border. Jadi tidak bergaris, sedangkan garis ini cuma garis bantu yang bisa dihilangkan view-nya. Jadi ini garis bantu ini tidak akan terlihat pada saat dicetak. Tapi jika diinginkan juga view grid line ini bisa diklik agar tidak muncul juga di layar seperti ini. Nah, tapi kalau saya lebih suka muncul di layar karena untuk garis bantu. Kita tinggal tekan tab, kita titik 2,
Nah, kita namanya juga rata kiri kanan. Kalau yang sebelah kanan masih kurang sempit, bisa dipersempit tabelnya seperti ini. Nah, ini. Sekarang menyisipkan logo yang tengah ini. Yang di tengah. Logo yang tengah itu bisa berupa gambar seperti yang di-download di Google, ataupun juga bisa foto dari siswa di kelas ataupun foto dari siswa beserta gurunya. Akan saya contohkan di sini, misalnya gambar ngambil dari Google yang sudah di-download. Sebagai contoh, misalnya ini contoh saja, sisipkan. Nah, besar kecilnya tinggal disesuaikan. Nah, seperti ini. Di sini pada gambar juga dikasih frame juga bisa semacam ini. Inilah, sekarang tinggal untuk mengetikkan alamat TK-nya. Nah, ternyata ini kurang sempit, tapi saya lanjutkan dulu. Untuk alamat bisa dipersempit atau diperkecil hurufnya jadi 26 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian jarak baris, kalau misalnya ini jarak baris dipersempit lagi. Untuk mengatur jarak baris bisa dari awal, ini klik di pinggir terus sampai akhir, berarti klik di akhir seperti ini. Caranya pada saat klik awal dari luar, kemudian di akhirnya kita tekan shift. Kita tekan shift, terus baru klik. Di sini jarak barisnya 1,25. Nah, di sini ada after ini. After berarti setelah baris. Remove space after berarti agar yang setelah baris tidak ada spasi. Nah, sekarang menjadi bisa cukup. Tinggal disesuaikan lagi. Ini di samping mengatur jarak baris, seandainya seperti ini tanpa tag, bisa langsung diatur dengan memperkecil tulisannya untuk mendekatkan barisnya jadi 20 misalnya. Begitu juga yang lainnya. Nah, kalau memang sudah dirasa pas, nah, tinggal gambarnya. Nah, ini inilah contoh-contoh pembuatan cover. Nah, ini contoh yang lain sebelah kanan. Ini contoh yang lain. Nah, ini juga contoh yang lain. Untuk border ini, di samping dengan mempergunakan seperti tadi, menyisipkan dengan download di Google, di sini juga ada fasilitas pick border di MS Word. Nah, di sini pada border ini pilih border and shading, ini bagian bawah. Nah, di sini juga ada pick border ini. Kemudian kita pilih yang paling bawah ini, kita pilih pick bordernya, misalnya gambar bunga ini. Nah, sebetulnya kita bisa langsung oke di sini. Nah, kita klik saja oke. Namun defaultnya dia mepet ke tepi sehingga nanti yang sebelah kiri itu termakan jilidan. Nah, ini bisa diulas lagi, diulangi lagi di sini. Berarti pada border ini di pick border ya, besarnya gambar bisa disesuaikan di width-nya ini. Width-nya saya tambah biar lebih besar 20 misalnya. Agar dia tidak mepet ke tepi, di option ini, option kita klik. Nah, di sini defaultnya adalah add of pick. Add of pick berarti yang sebagai acuan adalah pick halaman.
Nah, di sini kita klik, pilih teks. Berarti sebagai acuan adalah tag atau marginnya. Kita klik saja di sini. Kita tekan OK. OK lagi. Inilah pembuatan big border dengan pakai fasilitas dari Microsoft Word. Untuk pembuatan cover yang dari Microsoft Word, nah, jika ini cover sebuah laporan, jika halaman berikutnya adalah halaman laporannya, dan kita menginginkan cuma halaman pertama saja yang pakai cover, di sini caranya di border ini, ya, di big border, pada Apply-to, di sini Apply-to ini. Nah, di sini defaultnya adalah whole dokumen atau seluruh dokumen. Nah, di sini kita pilih first pick only. Jadi this section first pick only. Berarti cuma halaman pertama saja. Nah, ini pilih this section first pick only. Kita klik. Nah, kita OK. Nah, di sini maka yang punya border itu cuma halaman pertama saja yang punya border dari big border. Ini halaman berikutnya tanpa border. Nah, itulah jika membuat sebuah laporan. Itulah video mengenai pembuatan cover untuk laporan hasil pembelajaran anak didik. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena subscribe itu gratis. Nah, tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendung.